Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat Underudan Sufi Akhir Zaman. Saya akan selalu mengutip tentang fenomena akhir zaman, yang mana akhir zaman ini yang selalu menjadi bahan ulasan, bahan cerita, bahan pembahasan adalah fenomena beragama. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Dan selain Quran yang tadi, ada juga hadis yang Rasulullah sampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun yang mendekatkan kamu kepada surga dan menjauhkan kamu dari neraka kecuali dijelaskan kepadamu. Jadi semua sudah disampaikan. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam telah sempurna, menjelaskan segala yang dibutuhkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaupun demikian, Islam yang sempurna pada kenyataannya bukan Islamnya yang tidak sempurna di akhir zaman ini, tapi para pelaku, para pengikut, atau para umat yang sudah mengalami pergeseran, mengalami perubahan beriringnya waktu yang cukup lama, 1400 tahun yang lalu. Jadi tanpa disadari, sedikit demi sedikit pergeseran itu tidak terasa. Ada hadis yang boleh dikatakan kontradiksi dengan yang tadi saya sampaikan. Ini menunjukkan bahwa di akhir zaman ini Islam mengalami perubahan, mengalami pergeseran atau distorsi yang sudah begitu jauh dari Islam yang diajarkan Rasulullah. Nah, hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan bahwa di akhir zaman ini Islam akan mengalami perubahan yang sangat masif atau sangat jauh dari hakikinya beragama. Contoh salah satu adalah akan datang satu zaman pada manusia di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja, dan tidak tinggal Quran melainkan tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun megah namun kosong dari petunjuk, dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit. Ulama loh disebut makhluk yang terjelek, berarti dibanding binatang pun masih terjelek. Dari mulut-mulut mereka keluar fitnah, sungguh fitnah itu akan kembali kepada mereka. Ini hadis sahih dari Al-Baihaqi. Dan ada juga hadis yang disampaikan akan datang pada manusia suatu zaman banyak orang merasakan dirinya sholat padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Ini hadis riwayat Ahmad. Apakah ini bisa dipercaya? Ada juga banyak orang yang sholat, keuntungannya yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Apakah ini juga betul? Ada juga Rasulullah bersabda, akan keluar suatu kaum dari umatku. Mereka membaca Quran, bacaan kamu dibandingkan bacaan mereka sungguh tidak ada apa-apanya. Demikian juga sholat dan puasa. Dibandingkan sholat kamu, puasa dan sholat tidak ada apa-apanya. Mereka membaca Al-Quran dan mengiranya sebagai pembela mereka, padahal ia adalah hujah yang menghancurkan alasan mereka. Sholat mereka tidak sampai ke tenggorokan.
Mereka lepas dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Ini hadis riwayat Abu Daud, Bukhari dan Muslim. Apakah ini hadis juga betul? Nah, ini menunjukkan kita perlu introspeksi diri. Sebenarnya, yang manakah yang dimaksud Islam yang sempurna? Dan yang manakah Islam yang tinggal namanya saja? Yang manakah Quran yang tulisannya saja? Ada metodologi agama yang saya sampaikan dari guru kami tentunya. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan karena guru kami juga mendapatkan dari gurunya. Begitupun gurunya guru kami juga mendapatkan dari gurunya. Estafet keilmuan ini. Metodologi agama sesungguhnya yang sekarang terjadi, yang tadi saya sampaikan mengalami distorsi. Yang terpenting adalah agama tauhid, agama samawi, agama yang turun dari sisi Allah, yang dibawa seluruh para nabi dan rasul adalah sama. Kalaupun Islam yang sempurna itu adalah betul, tetapi apakah Islam kita yang selama ini Islam yang sempurna sesuai yang Nabi sampaikan? Agama Qadim adalah agama yang bermetodologi. Di dalamnya ada wasilah. Jadi di akhir zaman ini wasilah sudah tidak ada. Apa wasilah itu? Wasilah adalah sebuah sistem Allah, Rasul, dan sang pembawanya. Itulah wasilah. Kalau dulu agama disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan diterima oleh Nabi Muhammad, itulah wasilah. Dan itu sifatnya qadim, akan selalu terjaga, selalu bako, selalu kekal sampai akhir zaman. Jadi jangan menganggap kerasulan tidak ada, cuman istilahnya saja yang berbeda. Nah, kerasulan di akhir zaman disebutnya ulama warasatul anbiya atau ulama pewaris nabi. Bisa disebut juga walia mursidah atau ulil amri minkum. Ini tentang praktek Thariqah Qadim, Thariqah Naksabandiyah Lidiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid, salam Indonesia Raya, salam taklim marifat, ilahi anta maksudi waridokamat bubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.